Assalamualaikum. Senang rasanya berencana ke gunung lagi. Ya walaupun harus hati-hati karena masih pandemi. Dengan segala persiapan mental, fisik maupun materi, akhirnya Okti berani. Tentunya tidak sendiri. Tim yang bersedia kutumpangi sudah pernah ke sini. Kami berangkat hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 via Patak Banteng karena kuota pendakiannya lebih banyak dari via lain. Video ini Okti persembahkan untuk teman-teman yang hendak ke perahu di new normal. Untuk teman-teman yang belum ada waktu, untuk teman-teman yang kangen perahu, bahkan untuk teman-teman yang sampai sekarang belum diizinkan orang tua maupun keluarga. Okti yakin, kalian pasti nanti ada waktunya. Langsung saja ya, semoga video ini terkesan informatif, bukan sekedar cerita fiktif. Semoga teman-teman bisa menikmati, seakan merasa mendaki dengan sepenuh hati. Persiapan paling awal adalah meminta restu orang tua. Izin baik-baik minimal H-2 minggu. Sampaikan hendak pergi ke gunung mana, tujuannya apa, dan tentunya dengan siapa. Setelah diberi lampu hijau, teman-teman bisa persiapan fisik seperti lari untuk menguatkan kaki. Jangan lupa persiapan materi. Teman-teman bisa menabung jauh-jauh hari untuk menyewa keperluan mendaki, baik untuk tim maupun pribadi. Nah, karena kita mendaki masih di era pandemi COVID-19, maka wajib nih yang namanya membawa surat keterangan sehat. Teman-teman bisa mencari ke puskesmas maupun klinik terdekat. Pasti kok semuanya dalam keadaan sehat, karena tidak mungkin naik gunung dalam keadaan kurang baik, raga maupun fisik. Perjalanan dimulai dari Gunung Kidul menggunakan sepeda motor. Kami berangkat dari Yogyakarta sekitar jam 9 pagi dan tiba di base camp sekitar jam 1 siang. Perjalanan kami cukup melelahkan karena macet panjang di jalan menanjak sekitar 15 menit sebelum sampai di base camp. Itu karena ada mobil mogok di depan. Sangat penat, tetapi tetap semangat. Akhirnya sampailah kami di Patak Banteng. Kemarin kami salah parkir. Seharusnya di lapangan dekat SD Patak Banteng yang sudah disediakan khusus untuk pendaki saat pandemi. Malah masuk area base camp. Pantas saja pendaki lain menatap dengan aneh saat kami masuk. Karena tidak tahu dan tidak diperingatkan oleh pengurus di sana, ya kami merasa fine saja. Untungnya motor kami masih aman sampai turun dari pendakian. Untuk teman-teman yang menyimak video ini, sudah bisa mengambil pelajaran dari kesalahan kami kan? Ya, parkirnya di lapangan terbuka sebelum masuk gang base camp. Setelah teman-teman parkir di lapangan, langsung saja menuju ke base camp. Karena waktu itu registrasi dibuka pukul 1:30, jadi kami menunggu sambil isoma. Hari itu Okti sedang haid, jadi ya bertugas menjaga barang dan tentunya mendokumentasikan suasana. Selanjutnya, urusan registrasi dan lain-lain sudah dihandle teman Okti, jadi yang lain istirahat lagi. Oke, alur registrasinya seperti ini. Teman-teman mengunjungi tenda ini, wajib hukumnya. Di sini, kalian menyerahkan surat keterangan sehat dan fotokopi identitas, bisa KTP atau pelajar. Setelah itu diberi formulir identitas pribadi dan angket yang salah satu isinya adalah pertanyaan pernah pergi kemana saja. Okti lupa pertanyaan persisnya apa, karena bukan Okti yang mengisi jawabannya. Nah, penting nih, kalian harus membawa ballpoint untuk mengisi formulir tersebut, karena di sana tidak meminjamkan. Ada beberapa warung yang meminjamkan, namun gantian dengan tim lain karena mereka juga pasti tidak membawa. Jika formulir telah terisi, teman-teman bisa mengumpulkan di tenda pertama lagi yang dilanjutkan dengan pengukuran suhu badan per tim agar mudah dalam proses pendataan. Tugas di tenda ini ramah sekali dan humoris. Terbukti dengan Okti yang bisa masuk ke tenda karena disuruh bapak-bapak petugasnya. Beliau-beliau ini dipanggil bapak-bapak tidak mau, tetapi kuteruskan memanggil bapak karena ya memang mereka sudah bapak-bapak. Nah, lo gimana ini? Kok bisa masuk tenda? Tadinya Okti iseng mau ambil video di tenda tersebut. Oleh bapaknya disuruh masuk dan diajak bincang-bincang. Ditawari cimol juga. Okti ditanya dari mana dan baru mau naik atau sudah turun. Nah, Okti balik nanya, ramai enggak pak? Katanya tanggal 10 Agustus sudah dibuka untuk umum ya? Nah, dijawab oleh salah satu bapaknya, ramai mbak, hari ini saja tanggal 9 Agustus sudah buka untuk umum. Dalam hati, wah harus tetap hati-hati nih. Obrolan kami terpotong oleh pendaki lain yang baru tiba. Ya, Okti pamit dan kembali gabung tim. Takutnya nanti malah membuat ketidaknyamanan bagi bapak-bapak tersebut dan pendaki lain. Alur registrasi yang kedua yaitu pengecekan barang per tim. Seperti di video ini, teman-teman wajib memperlihatkan barang yang ditanya oleh petugas. Perhatikan baik-baik barang yang ditanyakan ya, antara lain sleeping bag, masker minimal 2, 1 dipakai dan 1 untuk cadangan,
hand sanitizer per orang, pisau, rokok, miras, tenda yang kapasitas hanya diisi 50%, ini wajib diperlihatkan, tisu basah, jika ketahuan bahwa akan disita, dan alat musik juga tidak boleh dibawa. Kurang lebih itu ya teman. Setelah melewati proses pengecekan barang, teman-teman harus melalui registrasi yang terakhir untuk membayar biaya masuk Gunung Prau sebesar 25.000 per orang. Kalian akan mendapatkan tiket dan peta wilayah pendakian Gunung Prau. Setelah ketiga alur registrasi dilalui, kalian bisa bersiap untuk mendaki. Jangan lupa berdoa ya. Trek pertama mendaki ini melewati permukiman warga yang dibuat jalur anak tangga dan lumayan sempit sehingga harus bergantian dengan pendaki lain. Menurut Okti, trek seperti ini adalah yang paling melelahkan karena otot lutut bekerja lebih berat, apalagi membawa beban carrier yang tidak ringan. Tapi jangan khawatir, asal pelan-pelan pasti sampai tujuan. Seperti yang banyak orang bilang kan, kalau mendaki itu bukan tentang puncak saja, namun perjalanannya malah yang paling utama. Puncak itu bonus, perjalanannya yang sangat membelajarkan. Kami mulai naik pukul 1:30 dan sampai di sunrise kan pukul 5:30. Jadi menghabiskan waktu sekitar 3 jam. Memang sangat pelan, apalagi Okti baru pertama naik perahu dan membawa carrier 45 liter selama 3/4 perjalanan. Untuk perjalanan mendaki, Okti akan berbagi sedikit saja, selebihnya bisa teman-teman coba. Intinya, tidak ada perjalanan mendaki yang mudah, karena seperti kata pepatah, pemandangan terbaik terjadi saat pendakian tersulit. Tapi, teman-teman jangan khawatir, nikmati saja perjalanannya. Pelan tapi pasti. Ngobrol terus saja dengan teman dalam timmu. Seringlah menyapa pendaki lain dengan ramah, pun juga menjawab sapaan mereka dengan sumringah. Ia tahu, penat kan? Tidak masalah, karena nanti dibayar dengan yang lebih indah. Beberapa pengalaman orang yang pernah Okti dengar, perahu via Patak Banteng jalurnya nanjak terus. Iya, tidak ada yang perlu dirisaukan lagi kan kalau persiapan kalian sudah matang. Triknya ya istirahat kalau penat, jangan dipaksakan lanjut, dan jangan egois dalam satu tim. Istirahatnya juga nyaman, bisa di kursi kayu yang disediakan di beberapa jalur, atau mampir ke warung yang masih berada di jalur bawah. Trik lain ya, jangan makan kebanyakan jika hendak mulai mendaki, karena nanti membuat perut sindiin, kalau kata orang Jawa. Makannya pun jangan yang menyerap air seperti mie instan dan permen karet. Kita tahu kan kalau mie instan membutuhkan banyak air. Nah, kalau kebanyakan mie instan, dia bisa menyerap air dari tubuh kita, sehingga kekurangan dan bisa menyebabkan dehidrasi. Padahal kalau mendaki kan malah membutuhkan banyak air. Kurang lebih seperti itu sih teorinya, coba searching lebih lengkap lagi. Ini yang membuat Okti tidak makan dan tidak membawa bekal mie ketika naik gunung. Permen karet sepertinya juga begitu, membuat dehidrasi. Terus makan apa? Bisa diganti dengan bekal gula Jawa ataupun madu saset untuk menambah tenaga kalian. Ketika istirahat di trek pun jangan kebanyakan minum, nanti malah membuat kalian mual dan akhirnya mutah di perjalanan. Jangan sampai ya kawanku, masing-masing pendaki pasti punya pengalaman yang tidak terlupakan. Intinya nikmati saja, itu yang akan membuat kalian rindu mendaki lagi. Mengejar puncak saja kurang greget bila belum bisa menikmati perjalanan yang lebih mantap. Memang yang paling berkesan adalah saat perjalanannya. Jadi ya terus nikmati saja sampai kalian tidak sadar telah sampai atas dengan berbagai pengalaman. Okti sendiri hanya mampu membawa carrier 3/4 perjalanan karena tidak kuat dengan trek yang berbentuk anak tangga dari pos 3 sampai atas. Di sini yang paling melelahkan. Ditambah sedang haid, maka energinya sudah terkuras habis-habisan. Akhirnya, carrier yang Okti bawa digantikan oleh teman. Oh iya, perahu via Patak Banteng memiliki 3 pos. Kalian juga akan melewati trek zona sinyal, jadi masih bisa update story atau mengabari keluarga. Sampai di atas, kami segera memilih lokasi untuk mendirikan tenda. Kami memilih dekat pepohonan agar angin tidak mengusik istirahat kami. Senangnya mendirikan tenda adalah banyak pendaki lain yang baru dikenal ikut membantu pendirian tenda. Seperti di video ini, tim yang terdiri dari 3 orang dari Semarang ini membantu kami mendirikan tenda. Keren sekali ya mereka, salam dari Jogja. Setelah itu kami menata isi tenda, masak, istirahat, lalu tidur. Ya walaupun tidak nyenyak. Perlu Okti sampaikan bahwa suhu di sana sangat dingin. Sebelum kesini malah hampir mencapai minus 5 derajat Celcius. Oleh karena itu, ini adalah starter pack tidur yang Okti sarankan. Simak baik-baik ya. Matras, sleeping bag, kaos kaki 2 pasang, sarung tangan, selimut atau sarung, masker atau buff, jilbab untuk yang menggunakan, jaket, dan Okti sarankan membawa thermal atau emergency blanket. Ini sangat membantu teman-teman saat kedinginan.
karena singkatnya selimut ini terbuat dari aluminium foil yang mencegah angin masuk. Selimut ini terbuat dari bahan metal film polyester yang sangat efektif menahan air, angin, dan juga menjaga suhu normal tubuh. Bisa dipakai berulang kali, tidak memakan banyak tempat karena ukurannya yang sangat kecil saat dilipat, dan tentunya dengan harga terjangkau, sekitar 10.000. Oh iya, untuk tenda, lebih baik kalian menyewa atau membawa yang double layer dan sekalian yang ada flyseatnya ya, demi keamanan dan kenyamanan kalian. Nah, selesai. Tinggal istirahat dengan tenang karena semua sudah diusahakan. Wah, selamat pagi. Malam itu Okti tidak nyenyak tidurnya. Entah karena apa, lelah sih sedikit di kaki, tetapi tidak masalah. Rasanya jam malam itu tidak bergerak. Teman satu tenda pun juga begitu. Berarti kami punya perasaan yang sama. Mungkin tidak sabar menunggu terbitnya sang surya. Kami bangun pukul 4 pagi dan segera memasak sehingga nanti bisa melihat sunrise dengan puas. Untuk kalian yang mau menyaksikan matahari terbit, bangun lebih awal ya, karena pukul 5:30 semburat orange sudah muncul. Selanjutnya silakan berfotoria dan menikmatinya. Ini adalah bonus, rasanya senang sekali. Namun harus ingat bahwa masih ada perjalanan turun bagi pendaki. Kenapa sih Indonesia cantiknya kelewatan? Syukurnya Okti bisa menjadi saksi keindahan tersebut. Rasanya pun tidak mau turun, tetap di sini saja sambil memandang keindahan yang tercipta. Namun tidak boleh egois, banyak pendaki lain dan urusan kita sendiri yang perlu diselesaikan. Jadi, lain kali mendaki lagi sampai kita terbiasa bersyukur per detiknya dimanapun berada. Setelah puas menikmati, perut ternyata tidak bisa dipungkiri. Akhirnya kembali ke tenda lalu memasak sarapan pagi. Kami memasak sop, nugget goreng, kentang McD goreng, sosis goreng, dan jangan lupa berbagi dengan tenda lain. Makannya tergantung kebutuhan, jika takut panggilan alam ya sedikit saja. Oh iya, perahu via Patak Banteng ini tidak ada mata air dan toilet di puncak. Jadi, tetap berhemat air dan stay safe saat buang air di semak-semak ya. Okti tidak buang air karena tidak terbiasa dan semoga terbiasa tidak buang air di gunung jika tidak terpaksa. Okti kejep sekali, habis selesai sarapan langsung packing turun. Rasanya tidak rela dan ingin tetap di sana. Dengan sedikit berat hati, barang-barang segera dikemas. Menyempatkan foto di depan area plakat sunrise camp untuk kenang-kenangan. Semoga lain hari bisa kesini lagi. Berangkatnya berdoa, pulang pun juga sama. Meminta diberi keselamatan sampai rumah masing-masing. Turunnya memakan waktu sekitar 2 jam. Istirahat sebentar walaupun beban yang dibawa sudah berkurang. Akhirnya kami sampai di base camp lagi dengan selamat. Meluruskan kaki sebentar, lalu bersiap untuk mandi. Airnya dingin sekali, mirip air es. Untuk tarif ke kamar mandi, kalian bisa menyiapkan uang 2.000 untuk buang air dan 4.000 untuk mandi. Jika takut air dingin, kalian bisa mandi dengan air hangat. Tapi tempatnya di belakang base camp. Sampai bawah tidak ada pengecekan lagi, jadi teman-teman bisa istirahat dengan fokus. Yang terpenting, sampah dibawa turun dan dikumpulkan bersama sampah yang lain. Kalian bisa membeli oleh-oleh seperti pernak-pernik khas perahu dan tentunya carica khas Dieng. Selamat berburu! Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, semoga bisa menjadikan referensi. Mohon maaf bila video ini kurang pas di hati kalian. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa mengunjungi tempat lain lagi dengan protokol kesehatan yang dijalankan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir, dan Okti berharap semoga video ini informatif dan bermanfaat. Terima kasih. Salam lestari. Wassalamualaikum.